Enggak, enggak pernah nyangka. Karena kan emang kita ke depannya itu kan kehidupan itu enggak pernah tahu ya. Jadinya ya apa ya? Kayak ngedadak gitu, jret aja. Enggak pernah membayangkan apapun itu. Jadi ngebayanginnya ya berjalan dengan baik-baik aja. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, kangen rasanya ya. Padahal baru episode kemarin ya. Kita ketemu lagi di Ruang Rindu by Fasafa. Karena setiap perjalanan menyimpan cerita dan rasa. Teman-teman, tema kali ini sebenarnya gak jauh-jauh. Aku ngundang teman dekat aku, bestie aku, kan. Dia sebenarnya sih aku udah tahu ya, tapi kan aku pengen banget dia bercerita ke teman-teman semua mengenai ternyata pernah merasakan di perjalanan happy gitu kan. Tapi juga harus menerima takdir kehilangan. Kita big applause teman-teman, tepuk tangan dong buat bestie aku. Hai, Linata Hoki. Hoki banget namanya ya, Masya Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang di Ruang Rindu by Fasafa. Katanya dengernya banyak banget pertanyaan ya, kayak ujian. Terus jawabannya udah nanti aja deh, gimana aja. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa pas katanya. Melambaikan tangan. Jadi ada lambai tangan. Lucu, di sini kita ngobrol. Sebenarnya sudah sering ngobrol ya. Tapi ternyata kita punya wadah yang Masya Allah. Wadah ini bisa kita salurkan ke teman-teman kita. Bahwasannya cerita itu gak cuma disimpan sendiri. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sama siapa datangnya? Sama anak-anak. Tahu kan? Bundanya mau podcast gitu ya, ditunggu ya, Masya Allah. Cerita dong, pernah ngalamin kejadian yang emang benar-benar Masya Allah gitu ya. Kalau kita ngulik akhirnya lebih dalam lagi, waktu itu nyangka gak akhirnya terjadi itu? Enggak pernah nyangka. Karena kan emang kita ke depannya itu kan kehidupan itu enggak pernah tahu ya. Jadinya ya apa ya? Kayak ngedadak gitu, jret aja. Kayak peristiwanya benar-benar enggak. Tapi pernah kebayang enggak? Enggak. Enggak pernah membayangkan apapun itu. Jadi ngebayanginnya ya berjalan dengan baik-baik aja. Buat teman-teman yang tahu, tapi pakainya sih belum pada tahu ya, baru aku doang kayaknya yang tahu. Boleh dong ceritain. Aku tadi pakai kalimat kehilangan. Sebenarnya kehilangan dompet kah? Kehilangan HP kah? Iya, ini makanya tanda tanya banget. Tanda tanya luas gitu arti kehilangannya itu. Betul. Apa sih sebenarnya yang terjadi di perjalanan juga dapat kehilangan? Yang terjadi kehilangan, ya kehilangan banyak hal ya sebenarnya. Kehilangan yang utama itu, yang paling dirasa itu kehilangan sosok. Sosok itu yang benar-benar merubah semuanya. Kehilangan sosok itu dan siap, nggak siap, harus siap. Karena kehilangan sosoknya itu kayak orang baru bangun tidur, benar-benar dikagetin gitu. Dan emang harus bangun gitu kan, padahal masih ngantuk kan, tapi dipaksa gitu yang harus siap gitu kan. Nah itu kan jadinya gimana ya, dan itu benar-benar nyesek sih gitu. Padahal waktu kehilangan itu belum ngerti, belum paham, belum begitu paham. Tapi nggak tahu kenapa sampai detik ini pun maksudnya ya makin mendalam kehilangan itu. Jadi kehilangan orang tua. Iya. Pada saat masih usia belia. Iya. Usia berapa waktu itu? Lulus SD tuh kira-kira berapa ya? 12 tahun 12 tahun. Lulus SD, kehilangan orang tua, lalu di situ berjuang. Dan kehilangannya itu benar-benar ya itu secara tiba-tiba itu.
Oke. Jadi kan pas kehilangan itu aku tuh mau apa ya? Istilahnya mau menuju perjalanan karena lulus sekolah kan SD lulus ya. SD jadi mau menuju kan ke SMP gitu. Dan itu kan happy, bahagia karena pas mau sekolah itu yang ngedukung cuman sosok bapak ini gitu kan. Oh, oke. Kalau ibu nggak ngedukung karena mungkin anak cewek satu, jangan gitu kan. Tapi kalau bapak tuh masya Allahnya yang nggak ngerti agama, nggak paham agama, tapi mengizinkan gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Oke. Tapi pada akhirnya besoknya pas mau mengantarkan aku ke pondok, secara tiba-tiba terjatuh, entah tertabrak, entah apa gitu kan. Akhirnya harus aku melihat dari kejauhan secara tiba-tiba orang berteriak itu kecelakaan gitu. Dan aku cuma nengok gini doang. Pas dilihat, nah itu kan bapak aku gitu. Dan akhirnya aku kaget, itu bapak bu, aku lari. Dan bapak udah digotong tuh udah nggak ada. Gimana pas? Padahal malamnya kita habis happy, habis senang-senang menyiapkan semuanya. Kehilangan yang pertama dan ternyata perjalanan safarnya juga harus menghadapi kehilangan lagi orang tua. Itu gimana ceritanya? Kalau boleh teman-teman tahu. Kehilangan secara tiba-tiba, kehilangan yang berproses juga, semuanya udah dialamin gitu. Dan kehilangan orang tua pas safar itu yang sangat mengejutkan juga gitu. Dan itu sosok maksudnya yang nggak pernah bareng-bareng sama aku gitu, yang jauh, tapi Allah menakdirkan aku yang dipilih buat mendampingi. Itu kan amat luar biasa ya gitu kan. Yang lagi-lagi kita mau happy gitu, tapi qadarullah, Allah menentukan ya ujian itu gitu kan. Kamu yang harus kehilangan lagi gitu kan. Dan itu siap nggak siap balik lagi harus siap lagi. Kata-katanya ya, siap nggak siap, siap nggak siap, kamu yang mampu gitu kan kata Allah. Ya alhamdulillah, makin sering kehilangan, makin berproses, makin menguatkan, tapi kekuatan itu terpaksa gitu. Jadi ya rapuh sebenarnya. Karena kekuatannya itu tak gitu. Selalu kehilangan. Udah sembuh dari luka, ditimpa lagi. Baru di awal ya teman-teman. Ternyata ngerasain 2 kali kehilangan, dan itu bukan hanya kehilangan benda, tapi kehilangan untuk selama-lamanya. Dan kita mungkin gak akan pernah lihat sosoknya lagi. Tapi yang gak kita sadari adalah itu kejadian langsung dan terjadinya perjalanan dan mendadak. Ya, mendadak. Semuanya mendadak. Semuanya mendadak. Ada gak sih akhirnya trauma dalam perjalanan? Trauma. Perjalanan apa yang ngebuat kamu bisa ngerasain udah nggak mau lagi? Maksudnya bukan perjalanan yang seperti itu ya Kak. Jadi setiap hari tuh kayak ada bayangan-bayangan itu ya, entah anak gitu kan, anak lagi sekolah misalkan atau lagi main, entah suami gitu kan. Akhirnya traumanya itu kabar apa nih ya gitu. Dapat kabar apa nih ya gitu. Iya. Jadi pas lagi kita happy sama keluarga ataupun sama saudara ataupun sama teman-teman, jadi trauma itu yang selalu ada di pikiran itu ada ruang yang kabar nih gitu nanti. Aku harus siap nih. Kapan saatnya gitu tuh kan. Aku harus mendengarkan kabar itu lagi gitu kan. Jadi kayak terus saja menghantui gitu tuh kan. Terus menghantui yang emang kamu bakalan ngerasain lagi nih gitu, kehilangan itu gitu. Tapi sampai sejauh ini
penguat apa yang akhirnya dari kehilangan yang satu proses ke kehilangan yang kedua sampai akhirnya sekarang survive bertahan gitu? Apa Ya, yang ngebuat kamu kuat? yang ngebuat kuat itu kan ya akhirnya paham ya emang hidup ini hanya sementara kan. Semua akan kembali gitu. Nggak Ya. ada yang abadi, nggak ada yang kekal gitu. Jadi itu sih. Makanya ya harus terus disiapkan. Jadi balik laginya walaupun nggak siap, akhirnya ingat lagi, oh iya ternyata kehidupan ini hanya sementara gitu. Ya emang bukan milik kita gitu. Yes. Apapun itu gitu kan. Iya. Mau itu keluarga, anak ataupun harta ataupun apa gitu. Jadi ya itu sih balik lagi. Memerangi diri sendiri, harus benar-benar ingat Ya. hidup ini emang dunia ini hanya sementara gitu. Oke. Sesakitnya kayak gimana pun nanti kamu kehilangan, ya itulah hidup gitu. Tapi proses perjalanan pada saat ngerasain yang namanya down ya. Nah, siapa yang akhirnya ada sosok kah yang akhirnya menguatkan kamu untuk tetap berjalan gitu waktu kehilangan satu dan sekarang yang kehilangan kedua? Ada sosok yang akhirnya bikin kamu kuat gak sih? Ya diri sendiri. Oke. Penguatnya semuanya diri sendiri. Dan itu amat sulit ya untuk memerangi diri itu gitu. Karena di saat kehilangan sosok pertama, ya semua cuman bisa apa ya? Ya mau gimana lagi gitu kan. Padahal kan aku butuh pelukan gitu kan. Kayak nggak ada. Ya kurang rangkulan gitulah. Oke. Jadi penguatnya balik lagi yang harus memerangi ya diri sendiri. Harus tegak gitu. Sampai tahun berapa akhirnya punya pedoman kalau oh ya diri sendiri deh yang bisa buat happy, yang bisa buat bahagia cuma diri sendiri aja gitu. Ya selama setelah kehilangan sosok itu sampai sekarang yang terus memerangi, belajar, berproses gitu kan. Oke. Balik lagi gitu. Mau siapa lagi kalau bukan diri sendiri kan. Iya betul. Berharap ke orang lain ya akhirnya kecewa, ya sedih lagi. Ya ingat lagi ke diri sendiri, oh ternyata gitu kan. Memang ya diri sendiri yang terus harus diperbaiki gitu kan. Enggak lagi mengharapkan apa-apa ke orang gitu. Oke. Tapi pernah gak sih akhirnya kayak gitu ya sejauh ini jauh banget ya, bukan jauh lagi, jauh banget sama orang tua gitu ya, udah gak bisa dilihat, gak bisa ini, ada gak sih kayak pengharapan sebenarnya kayak mungkin kalau kita gak boleh ya, tapi kan mengandai-andai gitu. Mengharap kemana nih ke orang Ke tua? orang tua Ke yang waktu itu gitu kehilangan pertama coba nggak gitu iya, jadi kayak apa ya, kayak mempunyai pemikiran sendiri, kalau nggak kehilangan aku nggak bakalan kayak gini deh gitu kan. ada Coba ya perasaan ada perasaan kayak gitu. Kalau nggak coba aku nggak bakalan ngalamin kayak gini deh gitu. Banyak kesedihan kayak gini deh yang harus aku tanggung sendiri gitu kan. Kalau misalkan nggak kehilangan itu gitu kan. Oke. Ada ya perasaan itu. Ada perasaan itu. Tapi terus atau hanya sesekali deh? Sesekali ada gitu. Ya di saat rindu itu apa ya Kak? Rindunya itu padahal udah lama ya. Sosok kehilangan sosoknya itu udah lama banget kan, termasuk gitu dari lulus SD. Tapi sampai detik ini pun nggak ada yang rubah gitu. Rindunya itu gitu. Jadinya itu apa ya? Kayak nggak sembuh gitu kan. Sembuhnya ya sesaat paling gitu, nanti teringat lagi gitu. Karena kan emang banyak banget gitu. Kehilangan sosok bapak, kehilangan sosok mertua kemarin yang harus aku urusin gitu. Terus kehilangan ponakan aku sendiri gitu kan. Yang benar-benar gitu kan, orang-orang yang aku benar-benar sayang gitu. Berarti terakhir ini kehilangan ibu mertua ya, yang benar-benar. Yang terakhir kan kehilangan ibu mertua. Kehilangan ibu mertua itu kan jadi pelajaran lagi gitu kan. Karena
apa ya, aku nggak selalu sama ibu mertua gitu, jarang banget. Aku cuman pengen ngajakin apa ya ke ibu gitu kan, ayo umroh gitu. Iya. Tapi qadarullah Allah memanggilnya gitu kan. Oke. Kan jadi kayak jadi beban sendiri gitu. Entah apa pikiran anak-anaknya kan aku sebenarnya nggak tahu ya. Iya. Benar-benar ikhlas apa enggaknya gitu Iya. kan aku nggak tahu. Tapi Betul. aku udah benar-benar berusaha semaksimal mungkin gitu kan. Buat apa ya? Buat ngurusin itu gitu, ibu itu gitu. Tapi yang nggak tahu gitu. Di balik berusahanya aku ini ada yang nerima apa enggak gitu. Oke. Kalau boleh tahu kehilangan ibu mertua ini di saat apa? Lagi apa terus kok juga sama mendadak juga? Di saat safar umroh. Oke. Niatnya kan aku ngajak orang tua aku, ibu aku sama ibu mertua. Udah ngebayanginnya kan yang happy kanan kiri aku gandeng nih ibu aku, ibu mertua gitu kan. Tapi sesampainya di Mekah, qadarullah nggak kesampaian. Sampai menuju Baitullah itu nggak kesampaian. Buat ngegandeng dua-duanya gitu tuh kan. Karena baru sampai Mekah pun ibu udah qadarullah udah langsung sakit gitu. Sampai Mekah. Sampai Mekahnya gitu. Dan alhamdulillahnya kan kemarin perjalanan umrohnya kan 12 hari ya. Iya. 12 hari itu kan jadi kesempatan umroh itu bukan cuma sekali. Sampai 3 kali kan. Iya. Aku dan walaupun nggak sampai dua-duanya aku gandeng gitu, tapi alhamdulillah ya satu-satu gitu kan. Tapi kan di luar prediksi aku, yang aku kepengen nunjukin ini loh Bu gitu bareng-bareng gitu. Tapi akhirnya harus satu-satu dan itu kan jadinya di luar prediksi aku ya. Yang satu ngegandeng satu tapi kepikiran yang satu gitu kan. Oke. Jadi Karena nggak fokus. alhamdulillah yang satu ini sehat. Yang satu sehat gitu. Pas aku gandeng, yang satunya sakit dan aku mikirin kan yang sakitnya. Pas membawa yang sakit, ibu akunya gitu kan. Karena kan nggak bisa kan berdua gitu kan. Karena ibu udah duluan umrohnya gitu. Pas umroh kedua, ibu mertuanya sakit gitu. Tapi emang ibu mertua itu pas dibawa ke umroh itu atau perjalanan safar itu emang lagi dalam keadaan enggak sehat, benar-benar yang sehat. Makanya tuh Masya Allah banget. Berpikirnya sih di awal itu aku tuh ngerasa kayak yang sombong diri. Ngerasa sombong dirinya kayak gini. Pas nyampe Mekah tiba-tiba ibu sakit gitu. Aku selalu mikirnya banyak istighfar Bu, bisa jadi ini dosa ibu gitu tuh kan. Sampai maksudnya kok baru sampai sini udah dikasih ujian gitu tuh kan. Benar-benar. Sampai sombong gitu ya. Banyak dosanya kali ya gitu tuh kan. Ibu banyak istighfar ya, ingat gitu kan. Kayak gitu. Tapi sampai akhirnya selesai menjalankan ibadah sampai ke Madinah, akhirnya Allah panggil ibu dan ibu meninggal di sono dengan begitu gampangnya, mudahnya gitu. Jadinya kan amalan apa gitu. Malah berubah ya pertanyaannya ya. Gitu kan. Yang akhirnya aku menyombongkan diri, ibu banyak dosa apa ya kataku. Pas meninggal di sono amalan apa gitu kan. Sampai ibu dipilih meninggal di Madinah. Iya, betul. Dan pas meninggal itu benar-benar pakai baju Madinah yang pas aku beli di umroh aku pertama sama suami gitu kan, sama bapaknya. Itu dipakai almarhumah gitu di kota Madinah. Baru beberapa jam sampai Madinah. Aku, Bu, mending di klinik aja ya biar ibu dirawat gitu kan. Biar nanti sembuh kita pulang bareng-bareng gitu. Kata ibunya enggak usah takut Bu, biar sehat kataku daripada di kamar kan. Akhirnya ya udah. Dan itu pun gak pernah berpikir itu bakalan secepat itu gitu kan. Jam 11 aku bawa ke klinik. Dan pas aku bawa itu, ibu kita ke klinik ya. Dan beliau pun masih menjawab hayo. Dia berdiri sendiri naik ke kursi roda itu masih biasa gitu kan. Akhirnya dibawa ke klinik. Tiba di klinik dengan tergesa-gesa nafasnya karena sesek gitu tuh kan. Sampai akhirnya kan diulang lagi kan namanya di klinik itu kan. Pasang infus, dipasang ini. Itu pun udah gak ketemu sebenarnya itunya nadinya gitu kan, dimasukin infus itu gak ketemu. Cuman kan
berpikir lagi, nggak pernah berpikir apapun itu gitu. Ini sakit ya Lin, katanya. Ibunya itu lagi, nggak apa-apa ya Bu, sabar. Masih komunikasi tuh. Sampai akhirnya dipakein oksigen, dipanggil sama dokternya suruh pakein itu ya, selang buat pipis. Baru ngebuka celana dipasangin, belum sempat dipasangin kayaknya. Itu tiba-tiba seketika itu. Ibu udah nggak kuat gitu kan. Akunya kan kaget dari bawah kaki ngelihat ibu udah nggak kuat, aku langsung muter lagi, langsung mengucapkan tahlil terus biar ibu mengucap. Seketika itu tarik napas dan itu nggak kebayang. Sendiri. Sama siapa di sana? Sendiri. Hanya sama ya mutawif, tapi kan pas saat menghela napasnya itu aku benar-benar berdua. Ada dokter di situ cuman melihat gitu kan, cuman mendampingi doang gitu. Dan aku cuman sendiri menghela napas dan bingung akunya gitu. Ini gimana gitu kan. Seketika ya mau gimana gitu. Tanpa keluarga. Lagi kehilangan. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa sih kok spiritual kita kayak lebih mudah sama yang namanya menangis ya? Ketika ternyata perpisahan, kehilangan itu begitu mendadak. Ya, apalagi Masya Allahnya Bunda Lina ini benar-benar ngalamin semuanya sendirian. Nggak tahu sih jadinya kalau saya ada di posisi itu berapa lama traumanya? Adakah trauma yang benar-benar kayak contoh ya, kalau misalnya kita meninggal misalnya di jalan itu, terus kalau ngelewatin jalan itu tuh kayak gitu, ataukah malah jadi pembelajaran yang luar biasa? Trauma dan menjadi pembelajaran gitu kan. Malah bareng ya. Traumanya ya di saat kalau lagi di jalan ingat, apalagi kalau ada ambulan gitu kan. Udah bikin berdebar gitu. Karena almarhum bapak. Semua yang yang mendahului itu ya menggunakan ambulan itu gitu kan. Apalagi ya bapak sendiri gitu kan. Jadi aku di saat aku mau diantar ke pondok malah balik lagi mengantar bapak ke pemakaman gitu kan. Membawa ambulan gitu kan luar biasa gitu. Jadi pembelajarannya kalau lagi di jalan, kalau dimanapun, ya pengingat kapanpun Allah manggil kan kita siap nggak siap harus siap. Jadi kalau di jalan tuh ya pengingat terus. Belum tentu kita nanti sampai rumah ya gitu. Jadi yang mengingatkan kita terus untuk terus ingat ke Allah lagi. Ingat lagi. Berarti sebenarnya perjalanan untuk Bunda Lina sendiri ini benar-benar bermakna banget ya? Makna banget. Ini sayanya aja jadi nahan antara iya ya gitu. Pembelajaran yang luar biasa adalah hebatnya orang-orang yang ngalamin ini mereka nggak gila ya. Iya nggak sih? Iya, nggak gila. Nggak gila aja udah syukur kayaknya ya gitu. Terus ternyata harus punya peran untuk memerangi diri sendiri itu kan kayak yang berat. Berat. Sejauh mana beratnya menurut Bunda Lina sendiri? Di angka 1 sampai 10 proses itu gitu. Sampai akhirnya sebenarnya kan pengennya di perjalanan tuh happy gitu ya. Terus akhirnya ngebawa kita ke arah yang lebih baik lagi. Apakah kehilangan di tiap perjalanan ini Kalina ngerasa ya ini membawa kita kok lebih baik atau gimana? Iya, hikmahnya itu. Alhamdulillahnya Allah tuntun aku itu di setiap kehilangan aku makin terus mengingat lagi. Kalau mengingat lagi, dunia ini hanya sebentar. Dunia ini hanya sementara. Kapan saatnya ya kehilangan itu terus akan aku alami gitu. Apalagi aku punya anak gitu kan. Punya anak banyak dan aku udah berpikiran, aku harus siap kehilangan 1, 2, 3, 4.
Terus aku hitung gitu. Makin banyak nih nanti aku harus merasakan kehilangan. Kalau aku nanti yang merasakan gitu kan. Gitu. Jadi berarti kayak akhirnya trauma yang terbawa tuh kayaknya aku nih yang harus ngerasa kehilangan gitu. Iya. Jadi sampai nggak ada. akhirnya tuh saking traumanya aku nggak mau kehilangan. Jangan sampai aku yang merasakan. Jangan lagi aku. Gitu. Nggak mau aku yang Nggak kehilangan. mau Lebih yang baik nanti kayak aku- mereka nah, yang mereka kehilangan nggak apa-apa aku. yang kehilangan aku. Sampai ada titik. Sampai di fase itu, walaupun mengerti nih, nggak tahu ya dari keluargaku, dari suami dan anak-anak entah siapa dulu gitu. Tapi kalau boleh dipilih, jangan aku yang kehilangan karena aku udah ya Allah gitu. 3 kali ya. 3 dari kali. Pokoknya semuanya tuh orang-orang yang benar-benar Orang-orang kamu yang cintai. benar-benar paling aku berkesan, maksudnya memberi pelajaran banget itu ya. 3 sosok itu gitu. Masya Allah. Banyak sih sebenarnya ya. Iya. Kehilangan tuh udah banyak banget. Iya, cuma kayaknya di situ tuh ngena dan akhirnya bisa Akhirnya. jadi. Oke, yang tadi menarik ya. Ternyata saat perjalanan safar umroh, ternyata harus kehilangan. Pernah nggak sih menyalahkan perjalanannya, menyalahkan safarnya, menyalahkan takdirnya? Kalau tidak jalan, Enggak. kayaknya nggak ada deh gitu. Nggak pernah menyalahkan itu karena apa ya Kak, semakin belajar maksudnya kan ya Allah kalau harus itu yang disesali sayang amat gitu karena kan impian semua umat muslim kan pengen meninggal di tempat terbaik gitu tuh. Jadi itu sih penguatnya gitu. Kalau untuk dunianya kita sedih gitu kan, sedih kehilangan gitu. Tapi untuk akhiratnya kan menjadi apa ya, iri lah. Siapa yang nggak iri gitu kan. Berarti Bunda ini udah kayak punya pemahaman bahwasannya kalau meninggal di tempat ya kota suci itu malah ditanya amalan apa gitu. Amalan apa. Berarti udah di tahap itu ya, fase itu ya. Waktu itu. Kejadian. Masya Allah. itu. Tadi Ya. kan Iya, maksudnya ya sesaat nggak apa-apa kita bersedih gitu, nangis, kayak gimana kehilangan gitu. Tapi ya balik lagi harus memerangi itu kan. Mau sampai kapan sedihnya gitu kan. Tadi menarik ketika kita bicara aku nggak tahu gimana keluarganya karena kan ibu mertua ya gitu. Nah, tanggapan apa sih dari keluarga waktu akhirnya kamu kok bisa berpikir seperti itu gitu? Apakah dari merekanya ada pertanyaan kok bisa meninggal di sana atau gimana? Kalau pertanyaan itu ada gitu, dan sebenarnya sih tanggapannya baik semuanya gitu. Cuman namanya kita manusia kan nggak ada yang tahu gitu kan. Alhamdulillah responnya semuanya baik. Dari suami sendiri pun gitu kan nerima legowo. Tapi ya itu ada apa ya? Ada pemikiran aku yang sampai saat ini pun waktu di sana, waktu aku mengurus di sana, almarhumah meninggal di sono, benar-benar ikhlas nggak ya keluarga itu? Masih ada pertanyaan itu gitu. Gitu. Karena emang yang ngajak itu emang aku. Yang ngajak untuk perjalanan bersafar itu yang mengingatkan aku, ajak ayo gitu. Karena alhamdulillah di keluarga itu antara keluarga bapaknya dan keluarga aku sendiri gitu yang ngerasain perjalanan safar itu aku gitu. Jadi kan akunya tuh punya niatan udah pernah gitu ke sono, yuk pengen ngajak orang-orang terdekat, orang-orang tersayang gitu kan. Tapi akhirnya ada pelajaran itu yang harus kehilangan gitu. Makanya sampai sekarang pun masih ada pertanyaan, benar-benar ikhlas nggak ya keluarganya gitu. Karena kan bukan 1 2 ya, banyak gitu tuh kan. Ya bismillah sih, mudah-mudahan sepemahaman, sepemikiran bahwa nggak harus disesali gitu kan gitu. Karena meninggalnya di tempat terbaik, walaupun emang nggak ngurusin gitu kan, tanpa dilihat, tanpa ngerasain gitu kan. Tapi hikmahnya, hayo dong bismillah ini jadi apa ya? Jadi wasilah buat keluarga. Pengennya sih gitu kan. Tapi ya
belum sampai sekarang gitu. Oh. Padahal aku selalu mengingatkan, ayo lo ada orang tua di sono gitu. Oh, jadi wasilah untuk tengok lo orang Nah, tuanya di sana. di Kayaknya sono. ada pesan kenapa orang Iya. tua meninggal di sana harus sering-sering. Buat anaknya kan itu wasilah baik gitu Iya, kan. iya, Biar iya. apa ya, anak-anaknya, cucu-cucunya di sana tuh ada, selain kita ya ke Rasulullah, ada tujuan di sana, ada nenek, ada orang tua kita gitu Iya, kan, pengennya sih. Jadi ada cerita ya. Ada cerita, gitu. Walaupun luar biasa perjalanannya, kehilangan. Dan itu ya mungkin kalau sakit ya, mungkin kita masih bisa berpikir kuat nggak ya di sana Iya, gitu. Tapi mungkin ya itu karena ini di sana lagi-lagi sehat-sehat aja ya dari sininya ya, masya Allah. walafiat ya. Ya itulah. Kayak waktu kehilangan sosok bapak pun kan nggak pernah kepikiran apapun gitu. Karena malam kita happy sama waktu mau kehilangan almarhumah juga sosok mertua itu kan. Iya. Kita malamnya happy gitu tuh kan, seneng-seneng, kumpul-kumpul. Harus kehilangan ngedadak kayak begitu. Iya, iya. Kalau nggak diceritain seperti ini, ternyata banyak banget ya hikmah yang bisa kita petik dan kita ambil dari cerita Bunda Lina, bahwasannya kehilangan dari masa kecil, luka. Ya. Di perjalanannya ya harus kehilangan, tadi sempat keponakannya belum diceritain nih. Kenapa kok sebegitu dapatnya kehilangan keponakan ini, benar-benar menurut Bunda ya kehilangan aku. Iya, karena dari kecil sama aku. Oh, keponakannya. Gitu, anaknya kakak sama aku gitu. Jadi kayak masih terngiang-ngiang sekarang tuh, mau bawa berobat, nanti ya nunggu teteh ya gitu. Nanti ya sabar ya. Hari H itu udah janjian gitu mau dibawa berobat gitu kan. Tahu-tahu di telepon udah nggak ada, dan nyeselnya itu aku nggak ada di sampingnya gitu. Oh, kalau itu malah kamu nggak ada di sampingnya. Jadi ya yang ngedadak sama yang berproses aku ngalamin semuanya. Dan Masya Allah. Tapi gimana sih buat hidup sekarang? Ketakutan itu benar-benar menghantui yang terus menerus, ataukah ketakutan itu sesaat aja datang kalau lagi ngelihat sikonnya, ataukah memang udah Kak, aku udah berdamai? Iya, kalau nggak terus-terusan sih, karena kan emang apa ya, kehidupan ini berjalan gitu ya Kak. Kalau terus-terusan meratapin itu terus kan nggak baik juga kan gitu kan. Balik lagi ya kita sendiri kan yang mengolah perasaan kita gitu tuh kan. Kalau terus-terusan dipikirin ya capek sendiri gitu. Jadi ya pas lagi sikon aja, mungkin kalau lagi sendiri gitu kan, kebayang, memikirkan yang belum terjadi tuh kepikiran gitu, ketakutan gitu. Jadi nggak terus menerus. Masya Allah. Kalau ini di talknya ya, mau nanya ini jadi kalau akhirnya malam ini jadi perpisahan yang terakhir untuk orang tua yang masih ada, apa yang mau kamu ucapin? Atau ada persiapan apa yang sudah kamu persiapkan untuk orang tua yang sekarang ini masih ada, terus nantinya akan kehilangan? Malah tuh apa ya, karena nggak tinggal sama orang tua ya, nggak tinggal bareng gitu. Sebenarnya kayak udah mempersiapkan itu, sudah membayangkan itu gitu. Apalagi di usia sekarang gitu. Ya. Berapa usianya orang tua? 65-an ya, apa lebih, mau hampir 70 kayaknya gitu. Jadi kalau untuk orang tua sendiri malahan yang ya udah apa ya, siap nggak siap emang udah ada persiapan itu. Kayak namanya nggak tinggal bareng gitu loh Kak. Jadi kan mungkin ya enggak, kalau beda sama yang tinggal bareng mungkin gitu kan. Kalau nggak tinggal bareng kan jadi kayak udah mempersiapkan gitu. Udah mempersiapkan Kalau misalnya nanti tiba-tiba ada berita. Tiba-tiba ada berita
gitu kan. Oke. Tiba-tiba nanti nggak ada sosoknya gitu. Itu udah ngebayang, udah terbayang-bayang duluan gitu malahan. Oke. Tuh. Yang belum terbayang ya sama anak-anak dan suami ini. Oh. Apa yang kamu bayangkan sama mereka ini, anak-anak dan suami? Iya, itu ketakutannya, yang lebih ketakutannya ini. Malah dari yang sudah terjadi akhirnya kamu perjalanannya adalah ketakutan itu dilimpahkan gak sih namanya? Enggak paham juga ya. Dilimpahkan atau gimana ya? Tapi yakin gak sih kalau misalnya kesiapan kamu terhadap kehilangan itu berapa persen? Berapa persen ya? Iya. Ya 50% lah. 50% terhadap kehilangan apapun itu. Apapun itu. Oke, berarti besar ya persiapan kehilangan kamu. Besar banget. Karena ya itu trauma luka-luka itu. Yes. Terus numpuk. Jadi kayak jadi beban. Dan itu lelah. Oke. Masya Allah. Perjalanan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar luka, tapi ternyata kehilangan orang tua, lalu tidak ada sosoknya, dan pengen happy tadinya ya, ternyata plot twistnya berbeda sangat amat yang akhirnya berdampak ke psikologinya ya, beban ternyata, lelah, capek kalau harus diikutin terus. Tapi hebat banget loh, maksudnya udah punya persiapan kehilangan dalam perjalanan itu sampai sebesar itu ya, Masya Allah. Tim tepuk tangan dong. Duh, kita sampai Masya Allah Bunda. Kalau saya masih ngasih pertanyaan tentang bagaimana bisa ngobrol ke teman-teman, kasih dong ya kalimat menyentuh untuk teman-teman bahwasannya orang tua atau apapun lah tentang kehilangan di perjalanan kakak sendiri. Aku sampai speechless soalnya nih. Pesannya ya kesiapan itu jangan terlena gitu. Oke. Karena kehilangan itu menghantui sebenarnya. Oke. Jadi harus jagalah orang-orang yang kita sayangi sebelum kehilangan itu datang. Oke. Tapi kita harus pasti menyiapkan ya. Siap nggak siap, harus siap. Kehilangan yang berkali-kali, kapok nggak? Enggak. Kalau misalnya nanti akhirnya mungkin ya, nauzubillah min dzalik, bersama anak, bersama suami harus melakukan perjalanan yang panjang, entah safar gitu kan, entah cuma jalan-jalan, dan ternyata jeger kejadian lagi. Akhirnya kayak kapok, udah aku gak mau lagi jalan sama orang-orang tersayang aku gitu. Enggak kalau itu. Kalau untuk kayak gitu enggak sih. Karena ya udah mempersiapkan ruang itu. Jadi ya udah, apapun itu harus terus berjalan. Tapi suatu saat kehilangan itu datang, ya udah akunya udah mempersiapkan itu gitu. Cuman yang ketakutan terbesar sekarang kalau anak ting-bating nauzubillah, misalkan anak ke anak dulu gitu kan. Ada kekuatan suami gitu. Tapi kalau misalkan kehilangan suami, aku nggak ada kekuatan apapun. Traumanya luar biasa karena kan aku kehilangan sosok nih. Ting-bating naudzubillah gitu kan. Itu yang ditakutin tuh itu. Sebenarnya ya gitu. Oke. Kehilangannya dalam kehilangan nggak ada ya, bukan kehilangan pisah, rumah tangga atau apa gitu. Lebih ke situ. Wow. Masya Allah, podcast kali ini deepnya lebih deep sampai saya hanya bisa ayah gitu. Karena jujur
belum pernah ada di posisi itu dan belum pernah ada di posisi yang benar-benar kehilangan saat itu gitu ya. Jadi buat orang-orang di sana yang sedang melakukan perjalanan atau sedang berjalan bersama orang-orang yang dicintai, ketika kamu harus mendapatkan takdir kehilangan orang-orang yang kamu cintai, kita harus paham itu adalah takdir Tuhan, takdir Allah. Bukan kesalahan kita, bukan juga kesalahan orang yang meninggalkan kita. Maka baiknya takdir itu benar-benar kita rasakan dalam hati, itu semua takdir yang luar biasa. Kalau dari Kalina, closing statementnya untuk teman-teman mengenai perjalanan yang harus dibarengin sama kehilangan. Satu kata. Ikhlas. Masya Allah. Ikhlas, tepuk tangan lagi buat teman-teman, buat Kalina tuh kan aku. Masya Allah, Masya Allah. Thank you banget buat ngobrolnya Kak. Kita berdoa Allah hilangkan Amin. trauma itu, Allah hilangkan luka itu, dan akhirnya kesiapan kita tentang proses kehilangan itu lebih ke persiapan, bukan trauma ya, tapi lebih ke persiapan bagaimana kita membawa bekal. Benar gak sih? Benar banget. Teman-teman, cerita podcast hari ini banyak banget yang harus kita ambil. Tapi yang jelas kalau kamu ngambil sendiri gak bakal enak. Makanya kamu harus like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kamu bahwasannya Deep Talk kali ini menyimpan cerita dan rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng lagi sama Ruang Rindu by Fasafa. Bye. Thank you.